Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Gimana ya? Gue jadi gugup gini, ujar Zidni dengan tubuh yang terus bergerak ke sana kemari. Gadis bernama Alara Zidni Bahira baru saja diberi CV seorang pria tadi pagi. Berkas perkenalan diri memang akan diberikan jika mereka berniat memulai hubungan serius menuju pernikahan. Biasanya akan ada proses ta'aruf beberapa hari tergantung keinginan para orang tua dan pasangan itu juga. Ta'aruf nggak ya? Tapi kalau nggak dicoba nanti nyesel gimana? Tambah Zidni sambil sesekali menggigit kuku jarinya. Selama 20 tahun, baru pertama kali ia menerima ajakan ta'aruf. Entahlah atau memang terkadang abangnya yang mencegat para pria agar tak mengganggunya bersekolah. Sekarang saja Zidni masih semester 6 tapi kenapa CV ini bisa lolos dari pantauan abangnya? Fix, tanya Umi aja. Pusing kalau dipikir sendiri. Putus Zidni yang kemudian melangkahkan kakinya menuju ruang keluarga. Terlihat Umi dan Abi sedang menonton televisi. Umi, rengek Zidni dengan manja. Ada apa sayang? Balas Umi. Minta saran dong, menurut Umi sama Abi, adek terima nggak ajakan ta'aruf Om Aska? Bukannya apa-apa ya dia kan duda dan usianya udah matang, takut aja kita nggak cocok. Ujar Zidni panjang lebar. Terserah kamu deh, Abi selalu dukung asalkan itu hal baik. Umi juga, walaupun dewasa dan duda Aska itu bertanggung jawab kelihatannya. Dari info yang Umi dapat dia udah naksir kamu sejak setahun yang lalu. Tanpa sadar Zidni bergidik ngeri. Om Aska bukan pedofil kan? Jangan berburuk sangka adek, tegur Abi yang tahu kemana arah pikiran putrinya. Hehe enggak kok, ya udah lusa adek usahain kasih jawaban untuk lanjut atau enggak. Mau salat istikharah dulu, final Zidni dengan yakin. Nah gitu, semua pasti ada jalannya. Balas Umi dengan wajah sumringah. Bukan hal mudah melepas putri kesayangan mereka ini. Tapi mengingat usia Zidni yang sudah memasuki kepala dua membuat mereka takut sang putri akan jatuh pada dosa yang namanya zina. Entah zina mata atau apapun. Lebih baik mencari calon dari sekarang saja. Tak banyak kriteria yang Abbas dan Farida tetapkan. Mereka hanya butuh pria bertanggung jawab dan taat beragama yang mampu menuntun putri mereka ke arah yang lebih baik. Berarti Zidni harus bisa luluhin hati putra-putrinya Aska ya Bi? Tanya Umi yang baru tersadar bahwa Aska sudah memiliki buntut. Ya begitulah Mi. Tapi Abi yakin, kalau adek niat pasti ada solusinya. Umi mengangguk membenarkan perkataan suaminya. Semoga saja Zidni menemukan keputusan akhir yang tepat. Zidni membaca dengan teliti berkas dari Aska. Raut wajahnya kadang datar, kemudian berubah mengernyit dan berbagai macam ekspresi lain. Sebegitu menarikkah? Nama, Askari Bakel Dilbar. Umur, 33 tahun seorang guru di SMA swasta, memiliki usaha kecil-kecilan toko sembako. Menjadi duda karena istri saya meninggal setelah melahirkan putri kecilnya 5 tahun lalu. Nama mantan istri, Aisun Afrina. Anak, 1. Azam Eijaz Dilbar. Umur, 10 tahun bersekolah di SD Nusa Bangsa kelas 5. 2. Fayola Caira Nadifa. Umur, 5 tahun bersekolah di TK Bunda Mutiara. Del. Sugar Daddy nggak sih? Astagfirullah Zidni anaknya Abi Abbas nggak boleh gitu. Ujar Zidni kemudian memukul pelan kepalanya. Apaan itu pukul-pukul kepala?
Zidni langsung membalikkan badannya. "Abang, kesini lagi," katanya sibuk, ujar gadis berjilbab Nafi itu. "Ya suka-suka abang dong. Kak Salma juga ikut tuh di bawah," balas Hanan dengan cuek. Hanan Azamat, laki-laki yang berjarak 13 tahun dengan usia adiknya. Ia menikah 4 tahun yang lalu dan dikarunia putra bernama Hilman Azamat yang baru berusia 3 tahun. "Wow, Hilman ikut juga kan?" tanya Zidni dengan antusias. Ia sangat rindu mencubit pipi gembul ponakannya itu. "Enggak lah, sama yang utinya di rumah. Sini dek, abang mau bahas soal Aska." Mereka duduk di sofa kamar bernuansa putih biru milik Zidni. "Kebetulan adek juga mau tanya nih, kenapa tuh abang dengan mudahnya nerima CV dari Om Aska? Padahal biasanya pada ditolakin kan?" Hanan cukup terkejut, ternyata adiknya tahu bahwa ia yang selalu menolak banyak pria pelamar dengan berbagai alasan. "Oh jadi kamu tahu? Ya lagian kamu masih SMA ya abang tolak. Ada juga pas kamu baru semester 1. Sejak saat itu para pemuda takut, atau malas ya. Karena saat mereka ingin meminang Zidni selalu ada bodyguard ini. Kan jadi pada takut, abang mah nggak asik. Terus kenapa ini Om Aska diterima? Sebenarnya abang udah kenal agak lama sama si Aska. Dia orangnya dingin banget, tapi ada aura-aura kedewasaan gitu deh. Jadi abang mau kamu coba ta'aruf dulu sama dia, cocok lanjut enggak ya udah terserah kamu. Tapi bang, emang Zidni bisa jadi ibu gitu?" ujar Zidni sambil menatap penampilannya di cermin. "Agak lucu juga sih ya, tapi kalau kamu beneran niat mah segala rintangan terabas aja deh. Semua kayak dukung banget aku nikah sama Om Aska deh," gumam Zidni pelan. "Ya iyalah, karismanya itu bener-bener nggak bisa buat orang nolak. Kalau kamu ketemu juga bakal klepek-klepek deh. Lebay, udah yuk keluar. Urusan itu adek udah sepakat sama Abi dan Umi mau dijawab lusa." Mereka berdua keluar kamar menuju ruang keluarga dengan Bang Hanan yang merangkul sayang pundak adiknya. Tadi pagi Hanan yang menerima pengajuan ta'aruf milik Aska, disaksikan Umi dan Abi pastinya. Setelah selesai dengan urusan itu ia kembali ke rumah. Namun, mendengar panggilan dari orang tuanya Hanan kembali lagi malam hari bersama Salma tanpa adanya Hilman di antara mereka. "Ses, kamu bujuk adek Mas ya. Dia udah ada niatan cuma belum paham aja sama perasaannya," bisik Hanan saat sudah sampai di samping istrinya. Salma mengangguk sambil tersenyum. Itulah tugasnya di sini, memberi sedikit kalimat persuasif pada adik iparnya. Pada dasarnya lebih ke menjelaskan bagaimana cara meyakinkan perasaan diri sendiri saja. Suasana hangat mengalir di rumah minimalis tapi cukup mewah itu. Berbincang ringan dengan sajian cemilan di meja. Lebih didominasi oleh para perempuan sebenarnya. Sampai-sampai Hanan dan abinya memisahkan diri untuk membahas hal selain masalah perempuan. Abi sebenarnya merasa belum siap kalau harus melepas adek sekarang bang. Abang juga sama. Tapi ini semua juga demi adek Bi, jangan sampai dia jatuh dalam zina. Balas Hanan disertai senyuman. Benar, Abi rasa Aska berbeda, dia terlihat dewasa dan pengertian. Abang merasakan hal yang sama. Makanya kan abang ngotot banget buat adek coba ta'aruf dulu. Sulit lo bicari orang yang mau bimbing anak cerewet dan manja kayak ala Zidni. Ujar Hanan disertai tawa candaan. Abbas akhirnya ikut tertawa mendengar guyonan receh sang putra. Putrinya memang tidak selemah lembut muslimah lainnya, tapi soal ketaatan Zidni bisa diadu. Namanya memang Alara tapi bukan berarti ia suka memberikan lara pada orang lain.
Justru Alara artinya seseorang yang mampu membuat hal-hal menjadi indah. Setahun belakangan nama gadis itu yang selalu Askari lantunkan di sepertiga malam. Sampai kemarin ia baru yakin untuk mengajaknya ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Ia paham, pasti Alara akan terkejut jika mengetahui fakta bahwa pria tua ini mencintainya sejak dulu. Tak apa, Aska cukup bangga ia mampu mengutarakan perasaannya. Perkara diterima ataupun tidak itu urusan Sang Pencipta dalam menggerakkan hati umatnya. Setidaknya ia sudah berusaha. Pasti banyak orang bertanya, kenapa ia bisa mencintai seseorang yang bahkan baru ia temui sekali. Entahlah, Aska juga tidak bisa menjelaskan, semua datang begitu saja. Ditambah Hanan yang sering mendeskripsikan sang adik, membuat Aska diam-diam mendengarkan dengan seksama. Pertemuan Aska dan Zidni terjadi saat dulu Hanan mengadakan tasyakuran atas rumah barunya. Hanya keluarga dan beberapa kerabat yang diundang saat itu. Jadilah bukan hal sulit untuk Aska bisa bertemu dengan Zidni. "Assalamualaikum," ujar Aska pada beberapa orang yang dilewati kemudian berjabat tangan. Tiba giliranlah Zidni yang ia lalui. Dengan cepat Aska menangkupkan tangannya di depan dada, yang dibalas begitu pula oleh Zidni, tak ketinggalan sedikit senyum di bibirnya. "Papa!" teriakan anak kecil membuat Aska terbangun dari lamunannya. "Papa dipanggil nggak dengar-dengar," ujar Nadifa dengan bibir mengerucut. "Iyakah? Ada apa Iva cariin papa?" balas Aska dengan lembut. "Ses, kakak yang bilang aja," bisik Nadifa pada Azam kakaknya. Dengan santai anak laki-laki itu bersuara. "Kaca lemari retak pah," ujar Azam dengan singkat. Aska menghela nafas lelah, beginilah putranya. Sangat cuek dan tak acuh pada lingkungannya. Walaupun sebenarnya Aska tahu ia sangat menyayangi keluarga kecil mereka ini. Aska tak menyangkal sifat dingin itu berasal dari dirinya. "Benar?" tanya Aska pada putrinya. Nadifa mengangguk takut. "Coba ceritain." "Jangan marah ya Pak, jadi tadi Iva main bola karet, yang mantul itu loh Pak." Iva lemparin ke tembok, abis itu mental balik lagi ke Iva. Tapi pas yang terakhir bolanya bukan ke tembok malah ke lemari. Jelas Nadifa disertai ringisan, karena membayangkan kejadian yang baru saja ia alami. Kan papa udah bilang jangan main lempar-lempar di dalam rumah." "Ya udah kali ini papa maafin, jangan diulangi. Kakak juga tolong jaga adeknya. Untung kacanya nggak pecah, kalau pecah gimana? Kalian bisa terluka," ujar Aska berseru khawatir. Saat-saat seperti inilah seorang askari akan berbicara panjang lebar. Biasanya ia akan menjawab singkat semua pertanyaan yang dilontarkan orang lain, termasuk anaknya sendiri. Tak ada alasan spesifik, Aska hanya malas. Malas berbicara. "Iya Pak, maaf," ujar kedua anaknya dengan tulus. Setelah acara kaca pecah tadi, mau tak mau Aska memanggil Pak Diman agar mencari orang yang bisa memperbaiki kaca lemarinya. "Oh itu mah gampang Tuan. Saya bisa pasang, nanti biar Mang Diman beli kacanya di toko bangunan dulu." "Oke," balas Aska singkat sambil memberikan uang berwarna merah 5 lembar. "Kalau kurang bilang saya." "Nggih Tuan, ini malah sisa sepertinya," balas Pak Diman. "Buat Pak Diman." Setelah mengatakan itu Aska pamit untuk ke kamarnya. Malam hari seperti ini akan dihabiskan untuk belajar oleh Zidni. Sesudah salat Isya ia akan kembali fokus mengerjakan tugas kuliah yang semakin hari bukannya berkurang malah menumpuk. Zidni yang rajin saja kewalahan, apalagi mereka yang sukanya malas-malasan. "Kayak kamu. Nggak kerasa udah jam 10, mana belum kelar lagi," ujar Zidni dengan bibir mencebik.
Udahlah besok aja, buat lusa juga yang ini. Lanjutnya, tiba-tiba saja ia kembali kepikiran ajakan serius Om Duda. Kepo deh, kenapa Om Aska bisa suka gue sejak setahun lalu. Udahlah mending tidur. Final Zidni kemudian. Gadis itu akhirnya tidur setelah membersihkan wajah dan menyikat gigi. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pria dewasa satu ini masih berkutat di depan laptopnya. Bukan mengurusi nilai para siswa yang ia didik, melainkan meneliti beberapa laporan dari usaha sampingannya yaitu kafe dan toko sembako. Kelihatannya mungkin sepele, tapi toko sembako milik Aska bukan cuma satu. Ada 6 toko yang tersebar di kota ini. Sedangkan usaha kafenya baru 2 cabang, karena memang baru-baru ini ia kembangkan. Meskipun ia bukan CEO pemilik sebuah perusahaan, tapi Aska masih mampu untuk menghidupi keluarganya lebih dari cukup. Dengan perlahan ia melepas kacamata berbentuk persegi panjang itu. Sedikit memijit pangkal hidungnya. Bagaimanapun berjam-jam di depan layar laptop pasti akan membuat pusing. Melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 10, pria itu memilih melangkah keluar kamar. Mencoba mengecek keadaan putra-putrinya. Kamar mereka sudah terpisah sejak Nadifa berusia 3 tahun. Mungkin supaya lebih nyaman saja menurut pandangan Aska, karena mereka memang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk kaca yang pecah tadi siang, itu ada di kamar Nadifa. Memang biasanya Azam akan menemani adiknya bermain walaupun ia hanya diam saja, tapi Nadifa sepertinya tetap senang dan tak masalah. Krit, Aska membuka pintu pelan, terlihat Nadifa sudah terlelap dengan selimut yang berantakan. Dengan cepat ayah 2 anak itu mendekat dan memperbaikinya. Tak lupa mengecup kening putrinya sayang. "Good night sweetheart," gumam Aska pelan. Aska kembali melangkahkan kakinya, menuju tembok ruangan Nadifa. Di sana terdapat pintu yang menghubungkan kamar sang putri dengan kakaknya. "Udah tidur juga ternyata," ujar Aska sambil tersenyum samar. Putranya ini memang agak bandel untuk urusan tidur. Aska dengan tegas menetapkan jadwal termalam adalah jam 9, namun kadang anak itu masih tidur jam 10 ataupun 11. Usai menengok putra-putrinya, Aska memutuskan untuk bersih-bersih dan tidur. Karena besok pasti hari yang melelahkan. Walaupun sudah ada babysitter, tetap saja tanpa seorang istri bukanlah hal yang mudah dalam mendidik 2 anaknya. "Semoga Allah meridhoi doaku," gumam Aska sebelum ia terlelap sepenuhnya. Para anggota keluarga telah berkumpul di kediaman Abi Abbas. Ya, setelah memikirkan 3 hari akhirnya Zidni memutuskan untuk mencoba bertaaruf dengan Aska. Dipikir-pikir tidak ada ruginya ia mencoba hal menarik ini. "Dek, Mbak masuk boleh nggak?" tanya Salma di depan pintu kamar adiknya. "Masuk Mbak," teriak Zidni dengan lantang. "Astagfirullah, anak satu ini," ujar Salma sambil mengelus dadanya karena terkejut. Terlihat Zidni tengah berguling-guling malas di atas tempat tidur. "Mbak kaget lo kamu," teriak udah kayak kenet angkot. Tutur Salma dengan disertai tawa. Zidni langsung mendongak, kemudian tersenyum memperlihatkan deretan giginya. "Takut nggak kedengeran, kelepasan kayak di hutan." "Maafin hehe," balas Zidni dengan malu-malu. "Dasar kamu, ini Mbak mau bicara serius." Gadis itu jadi was-was sendiri, ada apa ya? Sampai kakak iparnya berbicara seserius ini. Perasaan ia tak melakukan kesalahan apapun. "Kamu nggak punya salah apa-apa," ungkap Salma seakan tahu apa yang dipikirkan Zidni. "Ya lagian Mbak bicaranya gitu banget," Zidni langsung overthinking deh. Salma geleng-geleng kepala saja menanggapi sang adik. "Oke Mbak mau tanya,
kamu ada gambaran gimana nggak sama Askari? Tanya Salma dengan to the point. Zidni membulatkan matanya terkejut, namun kemudian ia berusaha menormalkan kembali raut wajahnya. Bingung Simba, tapi kalau mau coba terus tiba-tiba nggak cocok gimana? Ya nggak gimana, tinggal tolak aja, namanya juga proses pengenalan, kalau cocok ya lanjut. Enggak iya nggak usah, simple, ujar Salma berusaha membuat Zidni paham. Iya juga iya, balas Zidni dengan jari mengetuk-ngetuk dagu, seolah tengah mempertimbangkan. Sekalian kamu pastikan dia beneran suka kamu sejak setahun lalu nggak? Jangan-jangan cuma kabar burung yang belum tentu kepastiannya. Nah itu juga, Zidni agak nggak percaya Simba. Zidni tak membayangkan apa yang disukai dari dirinya yang petakilan ini. Oh mungkin Aska hanya lihat saat ia kalem. Tapi kan ada Bang Hanan, pasti ia suka cerita yang tidak-tidak dengan teman-temannya. Tuh kan jadi suzon, abang sih. Oke bakal Zidni coba. Doain ya mbah, ujar gadis itu dengan mantap. Salma tersenyum lega. Akhirnya sang adik mau mencoba membuka hatinya. Dor, Zidni melonjak kaget, kurang ajar. Siapa sih yang berani mengagetkannya seperti ini? Ah ya sudah pasti Bang Hanan sebagai tersangka utama. Setelah usai dengan keterkejutannya Zidni langsung menatap tajam pria di sampingnya. Serem banget mukanya dek. Abang, sebel banget, pengin nangis. Ujar Zidni sambil menghentakkan kakinya ke lantai dengan keras. Zidni adalah tipe orang yang mudah menangis. Entah itu terlalu kesal, marah, senang ataupun terharu. Memang aneh, tapi ya begitu faktanya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sama. Maaf deh, kamu sih ngelamunin apa coba? Nggak baik lo ngelamun. Balas Hanan membela diri. Padahal dia sengaja saja karena memang ingin iseng pada adiknya. Nggak tahu ah. Setelah mengucapkan satu kalimat dengan nada judes, Zidni berlalu pergi dari dapur meninggalkan abangnya. Yah, ngambek. Gimana mau nikah? Mudian banget ternyata. Semoga aja suaminya sabar. Gumam Hanan pelan. Saya Askari Bakel Dilbar. Berniat mengajak Alara untuk menjalani ta'aruf. Saya berharap ini berjalan lancar dan membawa kita pada janji suci sebuah pernikahan. Itulah sepenggal kata yang diucapkan Aska dengan lantang. Disaksikan orang tua kedua belah pihak. Iya, kami di sini sebagai orang tua Askari hanya ingin mendukung apa yang terbaik untuk anak kami. Semoga Bapak dan Ibu merestui niat baik kami sekeluarga. Ujar Surya selaku ayah dari Aska. Para anggota keluarga Zidni tersenyum menanggapinya. Putra kami tentu sudah menghubungi Nak Aska bahwa Zidni menerima. Tapi di sini kita tanyakan sekali lagi agar semuanya lebih jelas. Kamu menerima ajakan ta'aruf Askari? Hening. Zidni benar-benar gugup, apalagi ditatap oleh seisi ruangan seperti ini. Tenggorokannya serasa tercekat, sebuah sikutan kembali menyadarkannya. Yuk jawab, bisik Salma pelan. Bismillah saya akan mencoba menjalani ta'aruf ini. Terdengar hembusan nafas lega dan ucapan, Alhamdulillah, di ruangan dengan cat putih susu itu. Setelah semua jelas, mereka memutuskan untuk makan malam bersama dan berbincang santai seusai makan, ditemani kopi dan sajian lainnya. Zidni duduk lesehan di karpet dengan diapit oleh dua pria, yaitu Aska dan Bang Hanan. Di saat semua tengah asik dengan obrolannya, Aska sedikit berbisik pada gadis di sampingnya. Boleh minta nomor telepon kamu? Zidni berjingkat kaget mendengar suara berat itu. Namun, kemudian ia mengangguk dengan cepat. Lalu mencatat nomor teleponnya di sebuah kertas kecil. Terima kasih.
ujar Aska yang dibalas senyuman canggung oleh Zidni. Diam-diam gadis itu memperhatikan Aska. Ternyata nomornya tak langsung dimasukkan ke dalam ponsel, melainkan ditaruh di saku pria itu. Bukankah itu kemungkinan bisa hilang? Akan saya masukkan nanti. Tiba-tiba Aska berucap, membuat Zidni salah tingkah sendiri. Aska sadar ternyata kalau ia sedang diperhatikan sejak tadi. Iya, balas Zidni singkat. Lihat tuh mereka malu-malu gitu. Lucu banget ya Rida, ujar Mariam dengan gemas. Mereka adalah sahabat semasa SMP dulu. Sudah ada niatan menjodohkan keduanya sejak beberapa tahun yang lalu, namun belum sempat saja merealisasikannya. Malah mereka yang saling mendekat dengan sendirinya. Iya Mariam, aku berharap Zidni bisa membalas perasaan putramu. Dengan semangat Mariam mengangguk. Siapa yang tak ingin menantu asik dan solehah seperti Alara Zidni? Sepertinya itu idaman semua ibu-ibu. Zidni mengusap rambutnya dengan handuk kecil. Ia baru saja selesai mandi. Sebenarnya ia sudah mandi tadi sore, tapi selesai acara tubuhnya terasa sangat lengket. Akhirnya Zidni memutuskan untuk membersihkan diri lagi. Segarnya, ujar Zidni dengan senyum lebar. Gadis satu ini sangat tak suka tidur dengan tubuh yang lengket. Pasti ia akan merasa gerah semalaman walaupun sudah menyalakan pendingin ruangan. Pikirannya kembali menerawang, mengingat bahwa sebuah keputusan besar telah ia ambil. Tapi seperti ada yang mengganjal, apakah ia melupakan sesuatu? Saat acara berlangsung terlihat ada yang kurang. Apa iya? Nggak suka nih gue mikir tapi nggak ketemu-ketemu. Kan jadi gemes sendiri. Beberapa menit telah berlalu, gadis itu masih terus berusaha mengingat. Sampai akhirnya ia menemukan jawabannya. Anak gue. Anak Om Aska maksudnya. Kenapa nggak kelihatan tadi? Zidni tersenyum kecut, apakah ia sudah ditolak dari awal? Kalau sampai dirinya benar-benar merasa nyaman dengan pria itu otomatis ia juga harus menaklukkan hati putra-putrinya. Ayahnya aja bisa, masa anaknya enggak? Slebel, ujar Zidni dengan percaya diri. Tidak ada alasan untuknya menyerah, ia bukan orang yang mudah terkalahkan. Walaupun mudah menangis, bukan berarti ia suka berputus asa. Itu dua hal yang berbeda. Setelah lama asik dengan pikirannya, Zidni tidur tanpa membuka ponselnya yang sejak pagi ia anggurkan. Hatinya bergetar kala mengingat room chatnya dengan Zidni semalam. Tepat di malam kedua setelah acara, Aska memang menghubungi Zidni lewat pesan. Tak banyak yang disampaikan, hanya sekedar saling menyimpan nomor niat awalnya. *flashback on. Aska. Assalamualaikum, saya Askari. Alara. Waalaikumsalam. Oke. Tak ada balasan lagi, hingga tiba-tiba Zidni kembali mengirim pesan. Alara, kenapa anak-anak nggak ikut? Di seberang sana Aska sudah menyangka jika gadis ini akan salah paham. Aska, mereka sedang ada les tambahan. Maaf tidak bisa datang. Alara, oh aku kira kenapa? Aska, besok ada waktu. Alara, sepertinya ada, kenapa? Aska, saya ingin mengenalkan kamu pada mereka. Di sini Zidni mengerti, ia akan bertemu dengan para bocil. Alara, oke, aku tunggu. *flashback off. Aska jadi gugup sendiri, sungguh ia malas mengakui kalau ia sedang jatuh cinta. Bagaimanapun itu sangat tak sesuai dengan sikap dingin yang selalu ia tampilkan. Saat mencintai, Aska bukan tipe orang yang banyak bicara dengan merayu atau lainnya. Ia lebih suka bertindak langsung. Saat ini ia tengah bersiap untuk menjemput Zidni. Aska berpakaian santai dengan kaos hitam polos disertai celana jeans biru selutut.
Dalam tampilan seperti ini takkan ada yang menyangka bahwa usianya telah memasuki kepala 3. Papa mau jemput seseorang dulu. Kalian di rumah yang tenang tunggu papa pulang. Ujar Aska dengan tegas pada Azam dan Iva. Bukan tanpa alasan nada bicara Aska seperti itu. Setiap hari pasti ada saja ulah buah hatinya. Saat ia bercerita dengan sang ibu malah ia yang kena semprot. Kamu tuh mikir dong, mereka itu butuh sosok ibu. Kalau cuma sama ayahnya ya kurang lengkap. Omel Mariam pada putranya. Kedua anak itu akhirnya mengangguk, memahami ucapan ayahnya. Good, papa pergi dulu. Pamit Aska kemudian berjalan keluar rumah. Anak-anaknya tak sendiri, karena ada asisten rumah tangga dan babysitter. Baryuni namanya. Perempuan berusia 40 tahun yang sudah bekerja sejak mereka kehilangan ibunya. Umi, udah cocok belum? Tanya Zidni pada Farida. Farida menatap putrinya kemudian tersenyum jahil. Udah. Cie yang mau ketemu calon suami dan anak. Gimana? Gugup enggak? Ledek Farida dengan senyuman. Zidni langsung mendengus pelan. Kenapa semua orang jadi suka meledeknya? Padahal kemarin yang maksa-maksa untuk menerima ta'aruf ini juga mereka. Umi mah suka gitu. Iya, jangan ngambek. Sana udah ditunggu Aska di depan. Assalamualaikum Umi, adek pergi dulu. Iya, inget jangan deket-deket, dosa. Zidni sebal sekali. Emang dirinya seganjen itu apa? Keluar dari rumah, terlihat Aska sedang berbincang dengan abinya. Dengan pelan Zidni mendekat, sehingga membuat atensi mereka berubah menatap gadis itu. Ini udah siap anaknya. Adek duduk belakang ya, ujar Abi menasehati putrinya. Iya Abi. Aska berdiri dari duduknya, izin ajak Alara ke rumah saya, sebelum azan maghrib akan saya antarkan pulang. Abi hanya tersenyum sebagai jawaban. Mobil mereka melaju dengan kecepatan sedang. Zidni sesekali melirik ke arah spion, karena dari tadi Aska hanya diam saja. Ia jadi canggung sendiri. Saya panggil kamu Alara nggak apa-apa kan? Udah kebiasaan soalnya, ujar Aska tiba-tiba. Iya nggak apa-apa Om. Balas Zidni dengan gamang. Ia takut menyinggung perasaan Aska. Tapi Zidni juga bingung harus memanggilnya apa. Panggil saya Mas mau? Tanya Aska terlebih dahulu. Zidni terdiam, kemudian mengangguk saja. Tunggu dulu tadi Aska bilang sudah kebiasaan memanggilnya Alara. Sejak kapan padahal mereka tak pernah bertegur sapa sampai menyebut nama. Entahlah ia pusing. Aska terlalu misterius menurutnya. Dalam doa, Aska selalu menyebut nama Alara dalam sepertiga malamnya. Wajar saja jika Zidni akan sedikit bingung mendengar ucapannya tadi. Tak apa, ia hanya berkata jujur. Sampai di depan rumah, Aska turun dan membukakan pintu mobil Zidni. Nggak usah Mas, tolak Zidni namun tak dihiraukan oleh Aska. Telinganya memerah tanpa bisa dicegah kala mendengar suara merdu itu memanggilnya dengan sebutan Mas. Bahkan rasanya seperti bermimpi. Orang lain tak akan sadar betapa besar rasa cinta yang ia pendam di balik wajah datarnya. Mereka berjalan beriringan, dengan pandangan lurus ke depan. Rumah Aska ini tak besar, tapi tidak kecil juga. Sungguh pas ketika dilihat. Tuan, sudah pulang? Tanya Bipira. Wanita itu cukup terkejut melihat kehadiran tuannya, karena membawa seorang gadis berpakaian syari di sampingnya. Di mana anak-anak? Di ruang tengah tuan, balas Bipira dengan sopan. Aska mengangguk kemudian berjalan masuk ke rumah. Zidni tersenyum ramah, sebelum mengikuti Aska. Zidni melihat dua anak kecil, perempuan dan laki-laki ditemani oleh seorang babysitter di sampingnya.
Dari mana ia tahu? Ya karena perempuan di sana memakai seragam. Assalamualaikum, Papa pulang, ujar Aska. 1 detik, 2 detik, Zidni masih terdiam. Ia sedikit syok mendengar nada hangat dari suara pria itu. Sungguh, itu melebihi saat Aska berbicara padanya. Apalagi dengan panggilan, Papa, Zidni jadi ingin senyum-senyum sendiri. Iya kan Alara, ujar Aska dengan sedikit keras. Membuat lamunan Zidni langsung buyar begitu saja. Ha iya, gimana Mas? Sahut Zidni dengan gelagapan. Kamu calon istri Mas, benar kan? Ujar Aska jahil, walaupun raut wajahnya masih datar. Mata Zidni membola, dengan pipi bersemu. Aduh, saltingkan gue. Geram Zidni dalam hati. Tante bener mama baru Iva? Tanya gadis imut itu pada Zidni. Dengan cepat Zidni menatap Aska meminta bantuan. Namun, Aska sengaja memalingkan wajahnya melihat ke arah lain. Mau tak mau ia harus menghadapinya sendiri. Siapa nama kamu? Tanya Zidni disertai senyum. Tak lupa ia juga mensejajarkan diri dengan putri Aska. Nadifa, biasanya dipanggil Iva sama papa dan kakak. Bagus banget namanya, ujar Zidni yang membuat Nadifa menggoyangkan badannya kesana kemari karena malu. Ih gemoy banget malu-malunya. Gimana Tan? Tante mama barunya Iva? Tanya Nadifa sekali lagi. Zidni menggigit bibir bawahnya. Ia takut salah ucap di sini. Bagaimana iya? Emangnya Nadifa mau punya mama baru? Enggak, bukan. Itu bukan Nadifa yang menjawab melainkan anak laki-laki di samping Aska. Ih kakak, kan Iva pengen punya mama. Kok enggak mau sih? Kesal Iva pada Azam. Oke, Zidni paham di sini. Rupanya anak laki-laki Aska tak suka dengannya, right? Bisa disimpulkan seperti itu. Azam, Aska bersuara dengan nada yang menakutkan menurut Zidni. Mungkin karena anaknya berteriak pada orang yang lebih tua sehingga ayah dua anak itu marah. Dengan cepat Azam berlari masuk ke kamar. Tak mau mendengarkan apapun lagi. Aska terlihat sedang mengatur emosinya. Bagaimanapun Azam hanya anak kecil, tak sepantasnya ia berdebat dengan anak SD. Menyadari suasana yang sedang keruh, Baryuni mengajak Nadifa untuk menyusul kakaknya. Siapa tahu sang tuan butuh privasi dengan wanita yang diduga calon istrinya itu. Duduk dulu Alara. Zidni langsung bergegas duduk. Ia masih sedikit takut dengan tatapan tajam Aska. Mereka duduk berhadapan, bukan bersebelahan. Maafkan Azam, dia hanya butuh waktu, ujar Aska menjelaskan. Zidni mengangguk-anggukan kepala, kemudian berniat membuka suara. Iya nggak apa-apa aku paham. Namanya juga anak kecil Mas. Balas Zidni disertai tawa garing berusaha mencairkan suasana. Aska tersenyum samar, ia lega jika Zidni dapat memahami keadaannya. Mas beneran cinta aku. Mas beneran cinta aku. Zidni bertanya dengan malu sebenarnya. Tapi ia harus memperjelas semuanya, agar ia tak ragu lagi memutuskan untuk lanjut ataupun berakhir sampai di sini. Mendengar kalimat ajaib yang terlontar dari bibir mungil di depannya, Aska jadi gugup. Namun, ekspresi datar masih menyelimuti wajah tampan itu. Sampai seutas senyum tipis muncul di sana. Kenapa? Saya rasa kamu tidak percaya dengan kabar yang beredar ya. Balas Aska sesantai mungkin. Zidni tambah salah tingkah. Maksudnya berita itu benar. Atau bagaimana? Zidni kurang percaya, sebab kita bahkan hanya sekali bertemu. Ujar Zidni dengan pelan namun, masih terdengar jelas di telinga Aska. Zidni tahu ia pernah bertemu Aska saja dari sang abang. Kalaupun tak diberitahu ia sungguh benar-benar lupa.
Karena saat itu ada beberapa teman abangnya yang berkunjung, bukan hanya Aska. Wajar saja. Satu hal yang perlu kamu tahu, saya memang mencintai Alara sejak setahun yang lalu. Percaya atau tidak itu hak masing-masing individu termasuk kamu. Balas Aska dengan sedikit senyum tipis, tetapi raut datar masih saja mendominasi. Ada ya orang bilang cinta kok mukanya sadis amat, ujar Zidni dalam hati sambil bergidik ngeri. Saat ini mereka tengah makan siang bersama dengan personil yang lengkap, termasuk Azam. Dengan muka tertekuk anak laki-laki itu duduk menunggu gilirannya diambilkan nasi oleh Mbak Yuni. Biasanya Bipira akan bertugas menata dan membereskan nanti, dan Mbak Yuni yang bertugas mengambilkan anak-anak makan. Aska akan mengambil sendiri, tapi kali ini berbeda. Karena Zidni yang mengambilkan jadi pria itu mau-mau saja. Zidni berinisiatif mendekatkan diri dengan mereka. Jadi ia mengambil alih tugas Mbak Yuni yang satu ini. Biar saya aja Mbah, bisik Zidni berusaha sepelan mungkin. Mbak Yuni hanya tersenyum sambil menyatukan ibu jari dan telunjuk membentuk seperti, oke. Pertama ia mengambilkan untuk kepala keluarga dulu. Bukannya mau caper atau gimana tapi masa anaknya aja diambilin, bapaknya enggak sih. Mas, mau lauk apa? Tanya Zidni dengan lembut. Padahal kalau di rumah petakilan, Aska menggigit bibir bagian dalamnya. Ia ingin sekali tersenyum lebar saat ini. Tapi di sana ada para pekerja, akhirnya Aska berusaha menjaga image-nya. Mas mau ayam goreng, tumis brokoli sosis, dan kasih sambal terasi dikit ya. Balas Aska dengan lugas. Zidni mengangguk, kemudian mengambil semua yang disebutkan calon suaminya itu. Calon suami, sepertinya si hehe. Iva juga rewel ingin diambilkan makan oleh Zidni, dengan telalen gadis itu menenangkan Iva agar bersabar. Loh kok enggak mau pakai sayur Iva? Tanya Zidni heran. Iva makan ayam goreng sama nasi udah kenyang kotan. Balas Iva dengan asal. Zidni menggelengkan kepalanya, melihat jawaban absurd gadis gembul itu. Iva memang seperti itu, biarkan saja. Semua cara sudah dilakukan tapi tetap ngeyel. Ujar Aska cuek. Memang ya, ayah akan tetap berbeda dengan ibu. Sekeras apapun berusaha, peran ibu takkan bisa tergantikan. Kalau saja mereka punya seorang ibu, pasti ibunya akan terus berusaha mencari cara agar putra-putri mereka makan makanan yang sehat. Entah dibuat brokoli crispy, atau dicampur dengan makanan kesukaan. Selanjutnya Zidni menatap Azam yang juga sedang menatapnya dengan malas. Sebenarnya ada dendam kesumat apa anak laki-laki itu dengannya. Azam makan sama apa? Tanya Zidni dengan lembut. Azam memalingkan wajah, enggan menjawab. Zidni berusaha memutar otaknya, bagaimanapun ia harus bisa menaklukkan pangeran kecil itu. Oh, Azam gak mau makan. Ya udah deh. Padahal ayam gorengnya enak banget. Lihat tuh Iva aja sampai ambil 2 paha ayam. Zidni berpura-pura tak acuh dengan ketidakmauan Azam. Gadis itu kembali meletakkan piring Azam, seolah-olah benar-benar tak peduli. Zidni juga memberikan kode agar mereka meninggalkan meja makan. Aska hanya menonton saja rencana Alara, sedangkan Iva malah asik makan sendiri. Raut wajah Azam semakin masam, ia memegang perutnya yang keroncongan. Mau minta tolong juga sama siapa, Mbak Yuni sudah pergi ke belakang. Zidni menyibukkan diri dengan mengambil nasi untuknya sendiri. Sampai sebuah suara menghentikan aksinya. Ayam goreng, sayur, sama tempe. Ujar Azam sedikit meninggikan suaranya. Tapi tidak sampai berteriak sekeras tadi di ruang TV. Zidni dan Aska diam-diam tersenyum,
merayakan kemenangan mereka. Oke siap, Tante ambilin nih, balas Sydney dengan semangat. Setelah semuanya mengambil makanan, mereka makan bersama dengan hikmat. Hanya terdengar denting sendok dan garpu saja. Mungkin kebiasaan mereka sama untuk tak berbincang saat makan. Sydney tengah menumpuk piring kotor yang ada di meja makan. Sedangkan Aska hanya menonton sedari tadi. Untuk dua bocil sudah pergi ke kamar mereka, untuk apa lagi kalau bukan tidur siang. Biar Bipira aja Alara, ujar Aska dengan mata yang tak pernah lepas dari gadis di hadapannya itu. Udah nggak apa-apa mas, di rumah juga suka disuruh-suruh Umi kok. Balas Sydney dengan yakin. Sydney biasanya hanya malas, bukan berarti ia tak bisa. Bipira datang dengan tergopoh-gopoh. Melihat calon nyonyanya sedang membereskan sisa makanan membuat wanita paruh baya itu tak enak hati. Aduh, biar Bibi aja non. Tadi Bibi abis ke kamar mandi jadi telat datang ke sini. Ujar Bipira, tangannya sudah ikut menumpuk piring bekas makan dengan cekatan. Nggak apa-apa, Sydney cuma bantuin dikit kok. Balas Sydney disertai senyum menawan. Aska bahkan menahan nafasnya, kemudian berusaha memalingkan wajah. Memang selalu seperti itukah? Senyuman dari orang yang kita cintai pasti akan terlihat sangat menawan. Astagfirullah Aska, kenapa saya jadi nggak sabar seperti ini? Gumam Aska pelan. Saat ini Aska ingin segera menikah, agar ia bisa bebas menatap istrinya tanpa takut dosa. Apa mas? Sydney nggak dengar, ujar Sydney dengan wajah bingung. Nggak ada, pulang sorean aja gimana? Sambil nunggu anak-anak bangun, usul Aska agar Sydney bisa bertahan lebih lama di jangkauannya. Gadis itu tampak menimbang. Oke deh, tapi kalau bosen aku ngapain? Benar juga, masa seorang Sydney akan berdiam diri selama 1 jam lebih dengan melamun? Itu sama sekali bukan hobinya. Di belakang rumah saya ada taman, sedikit kebun sayur, dan kolam ikan. Kalau kamu mau, bisa ke sana ditemani Bipira. Jelas Aska. Sydney menganggukkan kepalanya paham. Terus mas mau kemana? Saya mau ke ruang kerja dulu, nggak apa-apa. Tanya Aska dengan hati-hati takut Sydney merasa diabaikan di rumah ini. Oke, santai aja mas. Ya udah Sydney mau ke dapur dulu nemuin Bipira. Ujar Sydney semangat, seakan rumah Aska adalah taman bermain untuknya. Aska menatap punggung Sydney yang berlalu pergi dengan senyuman tipis. Tak salah ucapan sahabatnya, Hanan. Sydney memang sangat aktif. Loh non kok kesini? Tanya Bipira. Iya Bi, Sydney bantuin Bibi beres-beres. Tapi Sydney minta upah ya. Ucapan Sydney membuat Bipira tertawa. Mau minta upah apa sih non? Bibi mah nggak punya banyak uang. Balas Bipira dengan jenaka. Sebenarnya wanita itu tahu bukan uang yang Sydney maksud. Ish, bukan atuh Bibi. Nanti temenin aku ke taman, kolam ikan, sama kebun. Kata Mas Aska di belakang ada. Ujar Sydney mengikuti logat Sunda Bipira dengan asal-asalan. Siap non. Balas Bipira semangat. Akhirnya kedua perempuan itu asik bercerita sambil menikmati waktu mereka. Sydney jadi tak bosan berlama-lama di sini. Sambil menunggu anak-anak bangun, Sydney bisa menghibur diri walaupun hanya hal-hal sederhana. Bersambung.